Hari ini pertemuan kelima, pembahasan kita adalah ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ada beberapa, tapi yang akan kita bahas hanya dua, yaitu rentang dan simpang baku atau standar deviasi. Nah, untuk rentang, ini rentang adalah jangkauan. Ini itu ukuran penyebaran atau ukuran penyebaran kumpulan data yang sederhana yang didefinisikan sebagai selisih antara datum terbesar dan datum terkecil. Nah, yang pertama untuk rentang data tunggal. Rentang data tunggal ini kalau misalnya ada data dari X1 sampai dengan Xn, jumlahnya n ya, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai Xn, maka untuk mencari R-nya, rentangnya, range-nya adalah X maksimum dikurang X minimum. Nih. Contoh, ini. Tentukan rentang dari kumpulan data berikut. Nah, data-data berikut coba Anda perhatikan. Ini X maksimumnya berapa? Ini X maksimumnya 21 ya. Nih 21. 21. Yang minimum berapa? Yang paling kecil berapa? Di 13. Maka range atau rentang dari data ini adalah 21 dikurang 13 sama dengan 8. Kemudian rentang data berkelompok. Kalau Anda perhatikan rentang data berkelompok seperti ini. Misalnya disuruh hitung rentang data berkelompok ini. Nah, caranya yang pertama kita tentukan dulu nilai tengahnya. Nah, jadi kan sebelumnya kalau dia data berkelompok, maka ini R-nya itu nilai tengah interval terakhir dikurangi nilai tengah kelas interval pertama, atau batas kelas interval terakhir dikurang batas kelas interval pertama. Coba Anda lihat nih. Ini setelah nilai tengahnya diperoleh. Nah, nilai tengah yang rumus pertama, nilai tengahnya 95 ini. Ini yang nilai tengahnya ini dikurangi dengan yang di atas. Yang paling terakhir dikurangi yang pertama, dapat R-nya 60. Atau kita bisa pakai batas atas kelas interval terakhir. Di batas atas kan yang ini 100, kemudian dikurangi batas bawah kelas interval pertama. Ini kelas interval pertama kan. Nah, batas bawahnya kan ini, maka 100 dikurangi 31, hasilnya 69. Kemudian rentang kuartil. Nah, kuartil di pertemuan sebelumnya sudah dibahas, tapi Ibu tidak bahas untuk mencari kuartil data kalau dia frekuensinya satu-satu kayak gini. Nah, caranya kita mengurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nih, kita urutkan dulu data ini. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi seperti ini. Ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 11 ya. Ini tas sorong sampai di sini nih, 11. 10 di sini. Oke. Setelah untuk mencari posisi Q1, nah kemarin kan kalau mencari Q, kita kerja dulu yang dalamnya, berarti kita karena dia Q1, ini rumus umumnya dia Qn sama dengan N per 4 ditambah 1 nih. Oke. Kali N. Oke. Nah, di sini kita ketahui N-nya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Ada 11 datanya, maka maka Q1 sama dengan, karena kita mau mencari Q1 berarti 1/4 dikali N
tambah 1 sama dengan tambah satunya kan 11, berarti 1/4 kali 11 tambah 1, maka kita dapatkan ini 11 tambah 1 kan 12 dibagi 4 dapat 12 dibagi 4 dapat 3. Nah, sekarang kita hitung nih. Berarti dia di posisi Q1 berada di posisi ketiga. 1 2 3. Maka Q1 berada di sini. Nih. Oke. Salah Ibu ya, di sini 14 harusnya. Oke, sekarang letak Q3. Letak Q3 adalah nih seperti tadi cara carinya, karena kita mencari Q3 maka n-nya ini kita ganti dengan 3, berarti 3 dikali n, berarti sini 3 kali n, 3 kali 11 berarti 3 kali 11 tambah 1, 3 kali 12. Nah, maka kita di sini 3 dikali ini 11 tambah 1 berarti 3 kali 12, 36 bahagi 4 dapat 9. Maka posisi Q3 kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti yang ini berarti 18. Maka ini seharusnya 14 ya. Oke. 18 ini berarti ini 4. Oke. Oke. Nah, kalau dia data berkelompok, Q-nya kita cari seperti pertemuan minggu lalu, rumusnya kayak ini. Nah, kalau Qn, maka kalau misalnya mencari Q1, maka ini dulu yang dikerja. 1/4 kali 80. Kita cari frekuensi kumulatifnya dulu. Ini frekuensi kumulatif atasnya. Jadi 80 dikurangi 1, 79 kurangi 2, nah dan seterusnya. Oke, ini kita bagi 4 dulu. Nih. 80 bagi 4 dapat 20. Nah, kira-kira 20 ada di mana di sini? Di sini ya. Berarti inilah kelas yang mengandung kuartil 1. Nah, bagaimana kalau mencari kuartil 3? Nah, 3 kali 80, 3 kali 8 240 bahagi 4 dapat 60. Jadi sekitar 60 itu sekitar di mana? Berarti sekitar di sini ya. Ini berarti ini kelas yang mengandung Q1, ini Q3. Nah, setelah kita dapatkan Q1 Q3-nya kan sudah tahu dari penjelasan di minggu lalu. Nah, maka kita dapatkan ini tinggal dikurangkan. Ini H-nya. H adalah rentang kuartil, Q3 kurang Q1. Nah, hasilnya 20 minus 22.